Roy Suryo sok-sokan mengatakan pemilik akun Fuhu Fafa adalah Gibran Raka Buming Raka. Roy, kamu begitu yakin ya? Dulu saja kamu yakin kalau Gibran mendapatkan bisikan dengan mic 3, mikrofon 3, namun demikian kenyataannya kamu salah. Inilah pernyataan Roy Suryo. Ya, seberapa yakin Fufu Fafa itu memang? Ya, kita sebagai manusia sebenarnya boleh yakin kan, tapi Allah SWT memberikan kita jangan terlalu sempurna gitu, karena kalau kesempurnaan kan milik Allah. Ya udahlah 99,9% lah. 99,9%. Yang 1% itu sisakan kalau ada, misalnya kalau di survei itu kan ada margin of error gitu. Nah, 0,1%. 0,1% margin error. Ada hubungan antara Fufu Fafa ini dengan RKGBN. RKGBN. Ya gitu. Dan RKGBN ini ternyata juga pernah ada satu hal yang lucu ya, waktu itu dia kehilangan atau lupa passwordnya. Dia nggak bisa login. Oke. Dan itu dia menyebutkan atau dikonfirmasi oleh orang yang sangat dekat dan namanya sangat kita kenal sekarang. @Kaisang P. @Kaisang P ini jelas betul itu adalah Kaisang Pangarep. Dan bahkan @Kaisang P ini pernah mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada ibu dan itu ya, dan tepatnya tanggalnya memang sama, Oktober ya, dan itu jelas betul Ya, itulah tuduhan dari Roy Suryo kalau akun Fufu Fafa pemiliknya adalah merupakan wakil presiden terpilih, bahkan mengatakan 99%. Saat debat sendiri sebenarnya ada berapa alat sih Pak yang dipasang? Ada 3 memang. Ada 3, semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga, ada yang kemudian clip-onnya di sini, dan ada mic. Waktu saya tanya, dulu saya juga dapat itu kok. Kenapa banyak sekali? Kalau alatnya tidak berfungsi maka ada backupnya. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu. Rasa-rasanya sih ya mereka menggunakan itu saja. Saya juga kaget ketika ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu ya. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu Pak Gibran. Gampang aja, tanyain aja orangnya gitu. Roy Suryo sempat menuding KPU tidak transparan dan tidak netral lantaran Gibran memakai lebih dari satu mic. Ketua KPU RI Hashim Asyari menanggapi tudingan Roy Suryo tersebut. Ia dengan tegas menyebut Roy sebagai tukang fitnah. Bahkan Hashim juga menegaskan ketiga cawapres menggunakan alat yang sama. Tak sampai di situ, Hashim pun mempersilahkan Roy untuk menanyakan hal tersebut kepada 3 cawapres stasiun TV yang terlibat tim paslon hingga KPU. Ia juga menekankan bahwa debat cawapres dilakukan secara spontan sehingga tidak mungkin didikte hingga membaca contekan. Roy Suryo menyampaikan kritik itu agar mencegah terjadinya kecurangan saat debat selanjutnya. Bahkan Ketua Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit mengatakan pihaknya akan membuat laporan ke Bareskrim Polri atas tudingan Roy Suryo. Tapi yang kemudian sebenarnya menimbulkan pertanyaan adalah keterangan Anda dalam tweet tersebut. Kemarin sudah saya duga untuk menghindari cheating. Nah, artinya apa? Tolong mungkin bisa dijelaskan, Mas. Oke, gini. Jadi saya itu mengkritik bukan hanya soal mic ya, tapi soal bisa berdiri. Boleh, silakan Mas. Gak ada aturan nggak boleh berdiri kan? Ya kalau di KPU kan ada. Nah, saya pun mengusulkan podiumnya juga transparan kayak gini. Supaya apa? Supaya tidak dipasang-pasangi sesuatu. Dan kemudian mikrofonnya pun, ya waktu itu satu aja gitu. Akhirnya kan orang apa? Waktu itu kan akhirnya dipasang mikrofon kayak gini. Nah ini, ini namanya, ini namanya adalah headset mikrofon. Ya, ada juga yang diistilahkan headset skin tone mikrofon. Skin tone kan apa? Karena dia itu supaya sama dengan. Yang menarik, Mbak. Nah, Mas mungkin boleh dicobakan ke salah satu mahasiswa kali ya, biar nanti bisa sambil dijelaskan oleh Mas Roy. Boleh salah satu bantuan satu orang? Pro Bandus maju. Nah, ke sini saja. Itu percobaan. Ke depan aja boleh sini, Mas, di belakang podium. Nah, sini. Ya, pura-pura masuk TV, pura-pura menjadi capres atau capres. Nah, itu amin, berdoa. Ya. Kabul gitu katanya gitu. Oh iya. Nanti diprotes lagi. Kabul. Nah, jadi ini kan alat yang serupa dengan yang dipasang. Terus terang, ini yang harus saya sampaikan ke depan publik sini. Ya gitu. Kamera bisa zoom ini nggak? Zoom banget, extra zoom. Inilah bedanya alat yang di pasaran.
ada yang ini ada takikan, ada yang takikannya tuh 2 kayak gini. Jadi ada 3 ruas. Garis-garis di garis-garis di sini, ada 2 Mas. garis, ada 3 ruas. Ada yang takikannya tuh cuma 1. Kalau yang takikannya seperti ini, yang satu berfungsi untuk mikrofon, yang satu untuk headset. Jadi yang satu headset tuh ini bisa bunyi. Oh, ini kan 2 nih garisnya, Mas. 2, jadi ini memang bisa untuk headset. Menempel, Mas, di bagian telinga gitu ya? Di Come on, sebelah Mbak. ya? Sekarang yang namanya headset tuh nggak perlu nempel. Oh, wow. Bahkan ada yang kecil banget yang wireless tuh bisa dimasukkan ke dalam telinga atau ditaruh di pinggir di outer artikula sini. Artinya di luar telinga. Ini pun keluar suaranya yang sini. Yang sini keluar suaranya ini. Kalau ini nempel, ya kan? Ini kan nempel. Tapi ada juga yang cukup diletakkan secara merimbas di luar, itu pun bunyi. Di bagian luar Di telinga bagian ya? luar telinga. Apalagi ini, ada lagi nih yang lebih canggih lagi nih. Nih. Nah, ini 4 ruasnya. Ruasnya 4, itu berarti yang satu bisa mikrofon, yang satu bisa iya betul, terima kasih Pak. Itu depan kameranya mana sih? Oh, yang ini. Nah, ya itu, tuh kan 4. Yang satu bisa audio left, yang satu audio right, atau yang satu bisa video. Bisa video juga macam-macam. Mbak Wiwi di depan sana mungkin nggak lihat, kalau Mbak Wiwi pun sekarang sedang saya sorot pakai kamera. Ini kameranya ada di sini, Pak. Dari dasi ini. Ini di dalam sini ada kamera. Mana? Tuh. Oh, wow. Ya. Teknologi ya? Betul. Oke. Bisa ambilkan ballpoint saya, Mbak? Ya. Kayak di film-film ya, Prof ya? Ini teknologi 5 tahun yang lalu sudah dipakai ini. Ini 5 tahun yang lalu sudah dipakai ini. Ini bukan sekedar ballpoint. Ini remote. Buat maju, buat mundur. Ini ada tombolnya. Ini kalau dibuka ada USB-nya di sini. Oke. Jadi artinya peralatan kayak gini tuh banyak. Makanya saya mengusulkan supaya tidak timbul tuduhan macam-macam, dengan segala hormat sebaiknya besok mic-nya tunggal. Bukan satu lagi, tunggal. Mic-nya tunggal saja. Oke, Mas Roy, artinya kemarin itu dari tweet Anda sempat mencurigai apa yang kemudian seperti ini digunakan oleh Mas Gibran itu adalah sebenarnya feeding headset gitu? Ya, karena banyak juga yang mempertanyakan ke saya kan, ada alat yang di belakang, yang gede banget, di belakang salah satu paslon. Mbak Aya aja pakai ini sebenarnya. Ya, kecil sih, Mas. Bisa tunjukkan, nah itu, tapi kecil. Mas, ya. Kecil karena dia hanya untuk bersifat, itu gunanya kan hubungannya kemana, Mbak? Telinga kan? Ya, udah, clear kan? Jadi itu adalah receiver yang hubungannya ke telinga untuk memandu seseorang. Kalau yang lain juga pakai, baca pengakuan seorang LO, seorang liaison officer dari paslon nomor 3. Ya, Mbak Lisa, ini namanya. Dia pun mempertanyakan kok yang di paslon dia beda dengan yang ada di paslon lebih besar. Karena yang satu namanya transceiver. Seperti itu ya, Mas, di layar ya? Ya itu, transceiver. Transceiver itu adalah transmitter and receiver sekaligus. Jadi bukan hanya receiver. Oke, tapi kan hal ini kan juga sebenarnya kan sempat dibantah oleh pihak KPU juga. Kita menghormati statement Ketua KPU. Ini murni mikrofon, Yalah. tanpa headset feeding. Makanya untuk menghindari tuduhan kalau ini bukan headset feeding, yang ke depan pakailah mikrofon tunggal saja. Tunggal tapi yang kualitasnya bagus. Mbak lihat satu lagi nih. Ada apa Kalau lagi? ini alat canggih, ini khusus buat Pak Habibur Rahman. Betul. Ya, jadi ini bisa ditarik. Bisa ditarik. Ya, Boleh ke depan, Mas? bisa ditarik ya. Terus kalau Pak Habibur Rahman gatal, ini bisa buat gorok di belakang. Kuncinya kita harus mampu. Pakar telematika sekaligus politikus Roy Suryo mendadak viral di tengah debat Cawapres. Pasalnya Roy Suryo ikut mengkritik penampilan Gibran Rakabuming dalam debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember 2023 malam. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengkritik Gibran karena menggunakan 3 mic sekaligus. Kritikan itu ia unggah di akun X Twitternya @KMRTRoySuryo1. Dalam cuitannya ia menanyakan mengapa Gibran mengenakan 3 mic sedangkan Cak Imin dan Mahfud MD tidak. Menurutnya KPU harus adil untuk menghindari kecurangan. Roy Suryo juga mengunggah tangkapan layar Gibran saat debat. Dalam tangkapan layar itu Gibran tampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang handheld. Roy bahkan mempertanyakan apakah ada orang yang bicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Sontak saja postingan tersebut diserbu berbagai komentar netizen. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saya bisa katakan, dan itu bukannya di dunia maya, di dunia nyata Bang Karni. Kalau kita lihat track recordnya, anak ini pernah buka bisnis martabak, namanya Markobar, martabak Kota Barat di Solo. Betul. Ya. Lanjut ya. Terus gini, bentar. Dulu di warungnya itu, di ruangannya itu, dia menempelkan gambar. Dia meng-hire orang untuk melukis gambar Illuminati, gambar Cyclops, yang kemudian dikatakan oleh orang ini Dajjal. Menurut saya ngapain juga sih dia?
di warungnya dia tuh gambarin. Jadi memang pikirannya sudah agak aneh gitu. Dan kalau tadi soal ijazah, ya betul, nggak apa-apa, nanti sekalian cek juga ijazahnya. Jangan-jangan dia nggak memenuhi syarat karena nggak punya ijazah SMA. Gitu. Jadi clear banget ini Bang Iwan, nggak apa-apa, kita tantang saja pakar digital tadi ya untuk buktikan, dan mari kita dukung penelitiannya. Dan kalau sudah, kita dukung juga yang bersangkutan untuk periksa, sekali lagi ini saya katakan di ANS, untuk periksa dengan brain CT scanner ya, itu untuk itu. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya kita harus mampu. Pakar telematika sekaligus politikus Roy Suryo mendadak viral di tengah debat Cawapres. Pasalnya Roy Suryo ikut mengkritik penampilan Gibran Rakabuming dalam debat Cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember 2023 malam. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengkritik Gibran karena menggunakan 3 mic sekaligus. Kritikan itu ia unggah di akun X Twitternya @KMRTRoysuryo1. Dalam cuitannya ia menanyakan mengapa Gibran mengenakan 3 mic sedangkan Cak Imin dan Mahfud MD tidak. Menurutnya KPU harus adil untuk menghindari kecurangan. Roy Suryo juga mengunggah tangkapan layar Gibran saat debat. Dalam tangkapan layar itu Gibran tampak mengenakan clip-on di dada, headset, dan juga memegang handheld. Roy bahkan mempertanyakan apakah ada orang yang bicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Sontak saja, postingan tersebut diserbu berbagai komentar netizen. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran resesi global, perang dagang. Kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun. Orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan